Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Bertemu kembali bersama Ibu dan dengan mata pelajaran yang sama. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum Ibu memulai pembelajarannya, Ibu akan membahas dulu kompetensi dasar pada bab ini. Kompetensi dasar 3.13 itu tentang pengetahuan. Artinya kalian diharapkan tahu bagaimana menerapkan pajak penghasilan orang pribadi. 4.13 itu prakteknya. Kalian diharapkan mampu dan dapat menghitung pajak penghasilan atau PPh orang pribadi. Itu kompetensi dasar. Indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, indikator dalam bab ini yaitu pengertian pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, dan objek pajak penghasilan. Tujuan pembelajarannya apa? Kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian pajak. Kemudian kalian juga diharapkan mampu mengidentifikasi subjek pajak penghasilan. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi objek pajak. Oke, kita masuk ke bab pertama di pertemuan pertama ini, yaitu tadi yang Ibu bilang judulnya pajak penghasilan orang pribadi. Apa sih pajak penghasilan orang pribadi? Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Nah, dasar hukum dalam pajak penghasilan dibagi menjadi dua. Dasar hukumnya kita harus tahu, yaitu yang pertama terdapat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Yang kedua, dasar hukum pajak ini diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Nah, ada subjek pajak penghasilan, ada objek pajak penghasilan. Yang pertama kita bahas yaitu subjek pajak penghasilan. Apa sih subjek pajak penghasilan? Subjek pajak penghasilan adalah apabila seseorang atau badan menerima atau mendapatkan penghasilan baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kalau subjek itu berarti yang nampak, makanya dibilang seseorang atau badan. Ini badan usaha. Nah, ada macam-macam subjek pajak orang pribadi. Ini dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, subjek pajak orang pribadi dalam negeri atau singkatannya SPOPDN. Nah, subjek pajak orang pribadi dalam negeri atau yang disingkat SPOPDN itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, orang pribadi yang berdomisili atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Berarti lebih kurang itu 6 bulan. Lebih kurang ya. Yang kedua, orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat bertempat tinggal di Indonesia dalam 1 tahun pajak, yaitu 12 bulan kalau 1 tahun. Nah, yang kedua, subjek pajak orang pribadi luar negeri atau disingkat SPOPLN. Ini juga dibagi dua. Yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal, Kalau tadi dalam negeri, dia yang bertempat tinggal, ini tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Ini yang kedua. Dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, bentuk usaha tetapnya apa? Itu yang pertama, pertambangan dan penggalian sumber alam. Penggalian sumber alam. Yang kedua, gudang. 3, pabrik, cabang perusahaan, kantor perwakilan, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas alam, gedung kantor, dan lain-lain. Kembali kita ke objek pajak penghasilan. Ini dia tadi Ibu bilang, ada subjek, ada objek pajak penghasilan. Apa objek? Objek yang tidak terlihat secara langsung, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk objek pajak penghasilan apa-apa saja? Ada imbalan atau penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Baru ada hadiah yang berasal dari undian karena suatu pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan. Ada laba yang dihasilkan dari suatu usaha. Ada imbalan, tapi ini atas penggunaan hak atau royalti. Ada premi asuransi, ada sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini mengenai pajak penghasilan orang pribadi yang harus kalian ketahui. Apa itu pajak penghasilan orang pribadi, apa-apa subjeknya, apa-apa objeknya. Sampai di sini pertemuan kita, dan kita akan bertemu di materi berikutnya. Jika ada pertanyaan atau yang kurang paham, kita bisa berdiskusi. Dan materi ini Ibu minta dicatat ke dalam buku catatan. Nah, demikian perjumpaan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi.